di bab yang ke-9, di mana dalam bab 9 ini akan kita bahas mengenai sifat-sifat utama. Salah satu sifat utama yaitu al-hikmah. Ya, Ananda semua, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan al-hikmah itu dan bagaimana ruang lingkupnya. Ananda semua, segi bahasa, al-hikmah itu artinya kebijaksanaan, ataukah pendapat, ataukah pikiran yang bagus, pengetahuan, ya, ataukah keadilan, ataukah kata-kata yang bijak, ya, dan sebagainya. Kita lihat pendapatnya Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa al-hikmah itu sebagai perkataan yang tepat lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaannya. Nah, sedangkan menurut Toha Yahya Omar mengatakan bahwa hikmah itu adalah bijaksana. Bijaksana artinya meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman. Asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Ananda semua, bijaksana itu merupakan salah satu sikap di mana seseorang dapat menyesuaikan atau menempatkan diri dan segala sesuatunya terhadap keadaan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, sekalian, mari kita lihat bagaimana ciri-cirinya orang yang bijaksana. Yang pertama itu Anda semua, bahwa orang yang bijaksana itu adalah menghargai mulai dari diri mereka, bisa dilihat dari cara berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, bahwa orang yang bijaksana itu mendahulukan mendengar dan berpikir sebelum bertutur kata. Nah itu. Jadi tidak seenaknya dia itu berkata-kata, ya. Ada analisa mengenai situasi. Yang ketiga, Ananda semua, bahwa orang yang bijaksana itu rasa ingin tahunya meningkat karena terbiasa berpikiran yang luas. Nah itu. Yang keempat, Ananda semua, adalah membaca situasi penting untuk tahu kapan harus ikut campur suatu masalah, ataukah kapan dia bisa berbicara, atau kapan hanya mendengar saja. Ya, itulah sifat-sifat orang yang bijaksana. Yang kelima, tidak cepat menilai orang lain tanpa mengenal lebih jauh. Ya, tidak seenaknya kita menilai seseorang itu hanya segi tampilan tanpa kita mengenal lebih jauh karakter seseorang. Ya. Yang keenam adalah kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Ya. Ini jarang kita temukan orang semacam ini mendahulukan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadinya. Yang banyak itu adalah mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang lain. Nah, yang ketujuh, Ananda semua, adalah peduli terhadap kepentingan orang lain dalam mengambil segala keputusan. Yang kedelapan itu adalah menghargai orang lain sementara dirinya adalah orang yang rendah hati. Nah itu. Selanjutnya yang kesembilan adalah bersenda gurau, tidak berlebihan untuk menjaga perasaan orang lain. Nah inilah ya sekelumit tanda-tanda orang yang memiliki sifat bijaksana. Ananda semua,
Sifat merupakan hal yang sudah pasti ada dan tertanam dalam diri masing-masing orang ya. Setiap individu itu tentu memiliki sifat dan pembawaan yang melekat dalam kehidupan sehari-harinya. Adanya sifat akan menentukan karakter dan kepribadian sehingga turut mempengaruhi penilaian orang lain terhadap dirimu. Sebagaimana dua sisi koin yang berlawanan, begitu pula lah dengan sifat yang melekat pada diri masing-masing orang ya. Selalu ada yang baik dan ada yang sifat yang tercela. Lantas apa saja bentuk-bentuk sifat yang hanya dimiliki oleh orang yang bijaksana itu? Mari kita lihat teman-teman semua bahwa ada sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang bijaksana. Yang pertama itu adalah rendah hati. Ibarat kacang lupa kulit, kesuksesan seringkali menjadikan orang lupa diri sehingga tanpa sadar menyimpan perilaku sombong. Merasa sudah jadi sosok yang paling baik dan unggul. Pada akhirnya, mereka justru memandang sebelah mata orang yang ada di sekelilingnya. Tapi perlu diingat, hal ini tidak akan berlaku bagi mereka yang memiliki perilaku bijaksana. Salah satu bentuk sifat yang hanya dimiliki oleh manusia yang bijaksana adalah tetap yang rendah hati meskipun sudah berada di puncak kesuksesan. Kamu paham betul ya bahwa roda kehidupan selalu berputar dan tidak menutup kemungkinan bisa kembali ke bawah sewaktu-waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ananda semua, adalah memiliki sifat jujur. Ananda semua, apakah kamu pernah menjumpai perbuatan yang curang? Atau justru kamu sendiri pernah melakukan perbuatan ini? Di zaman saat ini, Ananda semua, kejujuran itu seolah menjadi hal langka yang sulit ditemukan. Dari beribu-ribu orang Ananda semua, bisa dipastikan hanya segelintir saja yang betul-betul memiliki perilaku yang jujur. Jika saat ini kamu termasuk orang yang masih memandang sebelah mata sifat jujur, ketahuilah bahwa kejujuran merupakan salah satu bukti bahwa seseorang memiliki perilaku yang bijaksana. Kamu tahu betul bahwa serapat-rapatnya bangkai disimpan, ya, kelak pasti akan tercium juga baunya. Ini sebuah pepatah. Yang ketiga, Ananda semua, adalah menghargai satu sama lain. Dalam menjalani hidup, kita pasti akan menjumpai banyak perbedaan di kalangan masyarakat. Entah itu perbedaan dari segi karakter, kebiasaan, prinsip, bahkan pola pikir sekalipun. Berada dalam situasi tersebut, Ananda semua, sudah selayaknya untuk menumbuhkan sifat saling menghargai satu sama lain. Ananda semua, perlu diketahui, sifat saling menghargai merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bijak dalam menjalani kehidupan. Kamu sangat paham jika setiap orang pasti memiliki pendirian dan kehendaknya masing-masing yang tidak dapat dipaksakan sesuai dengan apa mau kamu. Nah, itu Nanda semua. Selanjutnya, yang keempat itu adalah pantang menyerah. Tentu kamu pernah menghadapi beragam masalah dan tantangan yang datang silih berganti. Entah itu tantangan dalam pendidikan,
persoalan-persoalan di dalam sekolah, pekerjaan, maupun dalam urusan-urusan lainnya. Seringkali hal tersebut membuatmu tak berdaya dan ingin menyerah saja di tengah jalan. Tetapi hal ini tidak akan terjadi ketika kamu memiliki perilaku yang bijaksana. Ananda semua, kamu paham betul bahwa setiap orang pasti memiliki masalah hidupnya masing-masing. Kamu sadar bahwa memutuskan untuk menyerah tidak akan menjadi solusi buat kalian. Nah, justru itulah Ananda semua, sebaliknya, keputusan tersebut akan menimbulkan masalah baru bahkan lebih runyam. Yang kelima, Ananda semua, adalah pemaaf. Menerima perlakuan buruk dari orang lain memang terasa menyakitkan. Begitu ya, Nanda semua. Entah itu berupa ucapan yang tidak nyaman di telinga, maupun sikap yang tidak bersahabat. Walaupun apa yang dilakukan sudah lama terjadi, namun hal itu akan tetap membekas bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Ananda semua, salah satu bentuk sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bijaksana, yaitu mau memaafkan apa yang sudah terjadi, termasuk dalam hal perlakuan buruk yang pernah diterima. Ananda semua, kamu tahu, apa yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Dengan memaafkan, maka hati dan pikiran menjadi lebih lega. Nah, Ananda semua, setiap orang pasti memiliki sifat yang tertanam dalam dirinya. Entah itu sifat-sifat yang baik maupun sifat-sifat yang tidak baik. Jika saat ini kamu termasuk orang yang memiliki 5 sifat di atas yang tadi kita jelaskan, pertahankanlah. Ketahuilah kamu adalah orang yang bijaksana. Anda semua, mari kita lihat dalil tentang hikmah. Allah memberikan hikmah hanya kepada orang yang dikehendaki. Orang yang diberi hikmah itu artinya telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ananda semua, Allah juga melarang kebencian manusia terhadap suatu kaum hanya karena berbeda pendapat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya
Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Ananda semua, Allah juga menyuruh kepada manusia supaya menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah atau bijaksana, yakni dengan kata-kata yang menyenangkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.